Tuhan bersamamu. Dan bersama Allah. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ada orang yang menaburkan benih di tanah. Pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja melewati bulan Mei, bulan Maria kalau dalam tradisi gereja kita. Saya mau cerita satu tempat ziarah yang sekarang cukup terkenal di Keuskupan Banjarmasin, Gua Maria Manikam Damai, Mandam. Itu ada di Kabupaten Kota Baru, tapi bukan di pulaunya. Letaknya di hutan di lereng Gunung Meratus. Sekarang menjadi tempat ziarah yang cukup favorit dan sudah menjadi paroki. Saya itu masih ingat 20 tahun yang lalu, saya masih jadi romo formator di Seminari Garum itu. Pernah bertugas waktu liburan Paskah, 2 minggu di sana, 20 tahun yang lalu. Masih hutan yang lebat, gua itu hanya ceruk begitu saja. Kita kerja bakti sama umat stasi di situ untuk mengumpulkan batu-batu dan sebagainya, membuka jalan dan sebagainya. Stasi yang kecil, umatnya juga dibantu para transmigran Seibamban, stasi Seibamban itu dari Flores banyak juga. Berhari-hari di situ, dan tidak bayangkan itu, siapa mau datang di tempat ini menjadi tempat ziarah. Waktu itu 20 tahun yang lalu, ikut kerja bakti di situ. Tapi ternyata sekarang menjadi paroki, menjadi tempat ziarah keuskupan, dan luar biasa. Nanti bisa Anda lihat di internet itu, Gua Maria Manikam Damai Mandam. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, itu kadang-kadang memang di luar nalar manusia, memang kerajaan Allah itu yang digambarkan oleh Yesus. Karya-karyanya itu tidak terduga. Karya-karya Allah itu memang tidak bisa dihitung. Dia tumbuh begitu saja, terus dan makin membesar. Bahkan dulu waktu kerja bakti di sana, saya membayangkan siapa mau datang ke sini ke tengah hutan untuk berziarah? Siapa mau? Apa mungkin gereja ini menjadi gereja paroki? Karena di lereng Gunung Meratus
ya di pegunungan gitu. Tapi sekarang ini luar biasa. Kalau kita bisa melihat itu yang Yesus ajarkan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dengan perumpamaan kerajaan Allah itu seumpama benih biji sesawi. Kerajaan Allah itu seperti tanaman yang tumbuh membesar begitu rupa. Digambarkan di dalam Injil yang kita dengarkan tadi itu, bagaimana terjadinya orang itu tidak tahu, digambarkan bumi dengan sendirinya mengeluarkan benih dan selanjutnya. Bahkan digambarkan benih yang paling terkecil, digambarkan biji sesawi, itu bukan biji sawi sayur, bukan. Ini tanaman jenis di sana. Kalau saya bandingkan, mungkin tanaman disebut sesawi itu ya, kita bisa melihat hampir seperti pohon beringin itu ya, atau pohon besar yang lain yang kita punya di sini, di mana burung-burung itu tinggal dan bersarang pada saat tanaman itu membesar luar biasa gitu ya. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bahwa dengan hadirnya kerajaan Allah itu apa maksudnya sehingga terus menerus ada dalam kehidupan kita itu mau mengatakan bahwa kekuasaan Allah, kan kerajaan Allah ini ada kekuasaan Allah yang tidak terlihat, yang terus menerus membangun kehidupan dunia ini menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Sebuah keyakinan dan kepercayaan yang diajarkan oleh Tuhan bahwa Allah itu terlibat untuk menyelamatkan kehidupan ini keseluruhan. Yang utama adalah manusianya gitu ya. Allah terlibat tidak kelihatan, dia terus menerus memberikan ya berkat-berkatnya, dia memberikan rezekinya, dia memberikan makanannya, dia memberikan kehidupannya. Di balik sesuatu yang real, yang fisik, yang nyata itu ada yang lebih baik, yang lebih dalam lagi, yang transendental, ya, yang mistik. Makanya dikatakan gereja kita itu salah satunya adalah yang didirikan oleh Yesus ini adalah gereja yang mistik gitu ya, yang transendental, yang tidak bisa dihitung-hitung lagi. Kalau Yesus menggambarkan kerajaan Allah seperti itu ya, realnya adalah gereja Katolik yang didirikannya itulah yang mengemban kerajaan Allah itu. Di atas batu karang ini engkau Petrus kudirikan gerejaku dan alam maut tidak akan mampu menguasainya gitu. Itu sebuah keyakinan melihat bahwa kerajaan Allah yang diemban oleh gereja Katolik ini salah satunya adalah untuk terus menerus meyakini, merasakan, memuji, memuliakan Allah yang hadir, yang tidak kelihatan ini terus menerus menguatkan kehidupan ini, menumbuhkan dan menyelamatkan. Mungkin dalam peribahasa di Indonesia itu digambarkan patah tumbuh hilang berganti gitu ya. Tapi ini kan bahasa yang patah tumbuh lagi hilang berganti, tapi bukan persoalan itu. Bukan persoalan lalu ada yang hilang, ada yang patah, enggak. Tapi apa yang dimulai dari Tuhan sendiri itu terus menerus bertumbuh dengan tidak kelihatan. Kita juga real, kita bagaimana Allah berkarya di paroki kita juga kita bisa merasakan yang terus menumbuhkan paroki ini. Kita hampir memiliki anak paroki kan, Yosafat, yang enggak terkira kita punya yang seperti itu di sana. Yang tadinya hanya nguplek neng ngageli ya. Kakek umat ya nguplek di sini, tapi kan Allah terus. Ya nggak bisa diperkirakan, nggak bisa diprediksi manusia juga. Kalau belum waktunya ya nggak bisa diprediksi. Allah sendiri yang terus menumbuhkan yang nggak kelihatan ini. Kita itu hanya membaca tanda-tandanya dan mensyukuri keberadaannya dan mempercayai. Seperti yang digambarkan dalam bacaan yang kedua tadi. Baik di dalam tubuh maupun di luar tubuh kita itu, baik yang fisik maupun di luar fisik itu merasakan sungguh karya Allah. Nah ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, makna bahwa Allah itu sesuatu yang terus menerus mau menghadirkan diri di dalam karya keselamatan di dunia ini. Bahwa Allah itu terus bekerja, Allah itu terus menerus menyelenggarakan keselamatannya. Sehingga kita bagian di dalamnya itu lalu merasakan sungguh bukan hanya
ya sekedar hidup, tapi merasakan penyertaannya di dalam kehidupan kita, merasakan sungguh kita diajak dilibatkan, kita diajak untuk turut memperjuangkan ini, ya karya ilahi yang tidak kelihatan ini dalam kehidupan kita dan gereja kita ini. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, lalu memunculkan pengharapan-pengharapan terus menerus ya. Kalau dalam budaya Jawa itu gampang merasakan yang transendental ini. Gustiku ora sare. Tuhanku bukan Tuhan yang tidur, tapi Tuhan yang terbangun dan terus menerus menyertai kehidupan. Allah yang terus menerus membangun kehidupan keselamatan kepada kita semua, kepada sebelum-sebelum kita, ya, generasi-generasi sebelum kita, juga kepada generasi yang akan datang, anak cucu Anda semua. Allah yang terus ada, Allah yang terus yang ilahi terus, Allah yang terus menumbuhkan. Jadi keyakinannya itu jangan hanya diperkecil, hanya saat saya hidup, enggak. Tapi Allah yang telah menanamkan melalui orang tua kita dan leluhur kita, leluhur iman itu. Tapi Allah yang juga akan terus berkarya bersama anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi kita selanjutnya, cicit-cicit kita dan sebagainya. Jadi berpikirnya itu luas sekali iman itu. Karena merasakan kehadiran Allah yang terus bertumbuh dan menguatkan itu. Nah ini tantangannya apa kalau kita bisa melihat bahwa gereja itu bagian dari kerajaan Allah yang tumbuh, yang terus berkembang, yang ilahi, yang menurut kehendak Allah sendiri. Yang pertama kalau kita bisa melihat tantangan kita saat ini, kalau bisa melihat itu, melihat gereja itu hanya organisasi, seperti ormas gitu. Jadi tergantung dari pimpinannya aja, tergantung dari pengurusnya saja, tergantung dari aktivisnya saja. Bukan gereja sebagai milik Allah menjadi sarana. Jadi tantangan kita contoh lihat gereja yang terpecah-pecah karena royoan pimpinan, royoan duit. Ini termasuk bagian dari cacat gereja juga. Era dulu kita terpisah dengan gereja ortodoks itu ya karena yang ortodoks merasa dekat dengan kaisar karena kaisar pindah ke Konstantinopel. Jadi jabatan, ya, bukan menjadi sebuah organisasi pelayanan milik Allah sendiri. Kita bisa zaman sekarang juga begitu. Apalagi mau pergantian pengurus ini di paroki kita juga. Merasa nggak iso aku takjil ini jabatanku ini kekuasaanku ini. Jadi gereja itu direndahkan menjadi hanya seperti organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan. Tidak merasa ada regenerasi, pergantian jabatan dan sebagainya, itu menyinggung. Membuat saya seperti tidak dihargai lagi sebagai pengurus kalau saya ganti. Ini, Anda merendahkan gereja itu ke level bukan milik Tuhan. Ya, karena aku yang paling hebat sekarang, tidak boleh diganti yang lain. Atau yang lain juga kita bisa melihat itu, gereja yang dipecah-pecah hanya urusan-urusan duniawi. Kita bisa melihat itu, menjadi keprihatinan kita semua. Yang kedua, bagi anak-anak milenial, bisa lihat karya Allah yang terus menyejarah dan terus menyelamatkan ini. Apa-apa dianggap kuno, kolot, tidak modern dan sebagainya. Gereja itu dianggap barang usang. Udah ayo ganti agama anyar. Gereja yang baru, yang lebih happy, lebih menarik, lebih sesuai dengan selera kita, lebih menjawabi kebutuhan kita itu. Lalu cari buat gereja-gereja sendiri atau buat agama yang baru, pengen ikut agama yang baru karena ngetren. Tidak melihat Allah yang menyejarah, yang terus berjuang berabad-abad itu. Ini tantangan yang kedua, ini juga berbahaya bagi kaum muda ini. Lapor yang gereja, males kuno. Tidak merasakan kehadiran Allah yang menyelamatkan, menghidupi, menyelamatkan dan sebagainya. Ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bagi Anda semua, kita semua dipanggil terlibat di dalam karya ilahi ini. Kalau ada sesuatu di dalam gereja kita, ada perubahan-perubahan dan sebagainya, bukan patah tumbuh hilang berganti, tapi pembaharuan terus menerus ya. Anda menjadi
pondasi-pondasi untuk selanjutnya. Ya, kita menjadi pohon yang bersama, yang satu, yang tumbuh. Ya, sesuatu yang membesar, yang tidak kelihatan dan kemana-mana untuk keselamatan hidup manusia. Dan disitulah Gusti Orasari, Allah yang memelihara hidup Anda, Allah yang memelihara keluarga Anda, Allah yang terus menjaga ya kesucian kehidupan kita untuk kepantasan kita. Semoga kita semakin diteguhkan dan dikuatkan dalam minggu ini dan bersyukur memiliki gereja Katolik, bersyukur menjadi bagiannya, bersyukur bagian dari karya kerajaan Allah. Bagaimanapun pembaruan yang dikerjakan oleh Tuhan akan terus berlangsung di luar nalar kita. Mau tidak mau, menolak atau tidak menolak, kita semua bertumbuh dalam karya keselamatan Allah yang nyata. Semoga kita merasakan sungguh perlindungannya dan juga merasakan sungguh bagian yang dihidupi oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan gereja kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua.